Tentunya ada banyak ragam hotel atau penginapan di berbagai destinasi atau kota yang kita kunjungi, tetapi tidak semua hotel menyediakan fasilitas dan pelayanan yang bagus. Terkadang hotel yang disediakan justru merupakan bangunan tua yang menyeramkan dengan suasana kurang menyenangkan. Dan disinilah saya akan menceritakan kembali pengalaman teman saya saat menginap di salah satu hotel tua yang berada di Bandung. Di hotel tersebut terdapat banyak teror dari makhluk halus penunggu hotel. Dan mari kita langsung saja, di suatu siang yang mendung, teman saya, sebut saja namanya Herman, jadi siang itu Herman dan temannya sedang berlibur di kota kembang tersebut. Sesampainya di Bandung mereka pun memutuskan untuk mencari penginapan. Setelah pilih-pilih mereka memilih sebuah hotel megah yang tak jauh dari alun-alun Bandung. Di saat mereka masuk ke parkiran, suasana berubah jadi sedikit aneh dan ketika mereka masuk ke gedung utama, Herman sempat melihat kalau plafon hotel tersebut sudah remuk seperti pernah terbakar, tapi karena mereka sudah ada di lobi, mereka akhirnya tetap menginap meski suasana hotel tersebut hawanya kurang enak. Masa dibatalin hanya gara-gara alasan begituan, batin Herman. Ketika mau masuk kamar, Herman dan temannya harus melewati lorong yang panjang dan gelap, karena kamar mereka memang di ujung lorong tersebut. Suasana merinding sudah terjadi bahkan sebelum masuk kamar. Hotel ini memang cukup besar, tapi sayangnya kurang terawat dan banyak sudut ruangan yang kurang penerangan lampu. Ketika mereka mendekati kamar hotel, Herman mencium bau sesuatu yang terbakar. Baunya seperti ada yang sedang membakar sampah. Refleks ia langsung bertanya kepada petugasnya yang mengantar, "Kang, ini bau apa yang kok seperti kebakar?" Tapi si petugas cuma tersenyum sambil menyerahkan kunci. Waduh, ada apa sebenarnya dengan hotel ini? Dalam hati Herman, begitu sampai kamar, mereka pun langsung istirahat dan tertidur karena kecapean. Ditambah di luar sedang hujan, mereka baru terbangun saat menjelang maghrib. Mereka pun segera mandi. Setelah mandi mereka sholat maghrib. Kemudian mereka berencana untuk cari makan tapi saat itu mereka lupa kalau harus melewati lorong seram. Dan benar saja, Herman merinding ketika melewati lorong gelap tersebut. Lorongnya pengap dan tercium bau menyan. Tidak sampai di situ saja. Setelah selesai makan di sekitar hotel, mereka pun kembali ke kamar, dan tentunya lagi-lagi mereka harus melewati lorong yang bikin bulu kuduk merinding itu. Kali ini bau menyan lebih tajam dan seolah dibakar di depan hidung mereka bahkan sampai di dalam kamar pun masih tercium dengan jelas. Tapi saat itu Herman berusaha mengabaikannya, malam pun semakin larut. Saat tertidur Herman merasa ada yang menjatuhkan benda keras ke dadanya. Ia tersentak dan terbangun. Herman kaget dan merasa kesakitan, padahal tidak ada barang apapun yang menimpa dadanya. Sedangkan temannya juga terbangun karena merasa ada kerikil-kerikil yang cukup banyak dilemparkan ke arahnya, yang kemudian disusul dengan sesosok hantu wanita yang tiba-tiba berada di depan kamar mandi. Saat itu mereka hanya bisa terduduk mematung di kasur sambil berdoa agar arwah penasaran atau setan atau hantu atau apapun lah namanya yang tinggal di hotel itu tidak mengganggu mereka. Dan benar saja, setelah selesai berdoa, sosok wanita itu pun menghilang. Paginya mereka segera kabur dari hotel tersebut. Tapi karena penasaran dengan kejadian semalam, mereka pun mencari tahu sejarah hotel tersebut. Ternyata hotel ini pernah mengalami kebakaran hebat dan ada 4 korban meninggal dalam kejadian tersebut.